Kita datang di hadapan Tuhan bukan dengan list yang panjang, tapi kita mau belajar untuk memberi sesuatu buat Tuhan. Melalui pujian penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Karena Dia sudah begitu baik di dalam hidup kita. Apa yang ada di dalam hidup kita hingga hari ini, semuanya semata-mata karena anugerah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Mari sama-sama naikkan pujian ini buat Tuhan. Sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan ku ada. Sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu,
Engkau yang menganugerahkan semua yang baik dalam kehidupan kami. Sungguh dari dalam kehidupan kami terus mau belajar memperkatakan rasa syukur kami. Bukan saja melalui perkataan belaka, tapi keseluruhan hidup kami rangkai dan kami persembahkan sebagai sebuah ucapan syukur yang sejati. Pagi hari ini, Roh Kudus, inilah waktu-Mu Tuhan. Engkau berbicara bagi setiap kami. Apa yang Kau kehendaki kami tahu pagi hari ini. Biarlah kami mengetahuinya. Dalam keterbatasan hamba-Mu Tuhan. Tapi satu hal hamba tahu. Engkau melampaui segala keterbatasan itu Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat menghambat Engkau menjangkau setiap kami pagi hari ini. Dan kuasa kebenaran firman-Mu akan melepaskan kami, akan memerdekakan kami, akan mengubah dan memulihkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dengan kerinduan hati yang benar kami datang untuk menikmati lawatan kuasa kebenaran firman-Mu. Kami datang dengan rasa haus dan lapar untuk mengalami kuasa kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami. Hati kami rindu, hati kami siap. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Gimana kabarnya? Gimana kabarnya? Anak Tuhan halus, senantiasa luar biasa keadaannya. Anak Tuhan tidak dipengaruhi oleh keadaan dari luar. Justru setiap kita mempengaruhi semua kondisi yang terjadi di luar hidup saudara dan saya. Amin. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya sama-sama kita akan memperkatakan Mega Project Karakter Kristus hari Rabu. Bisa ditampilkan. Mega Project Karakter Kristus hari Rabu. Kita akan memperkatakannya sama-sama. Dan biarlah ini bukan hanya sekedar slogan belaka. Ini bukan hanya sekedar perkataan belaka. Tapi perkataan yang kita perkatakan akan hidup dan terus mengakar dalam kehidupan saudara dan saya. Membawa saudara dan saya dalam sebuah kebiasaan. Dan kebiasaan itu akan membentuk habit. Dan selanjutnya kita akan hidup dalam apa yang namanya karakter Kristus. Amin. Kita akan sama-sama memperkatakannya. Karakter Kristus Mega Project hari Rabu. 3, 2, 1. Murah hati, disiplin, penguasaan diri, dan kesalehan. Sepertinya baru 3 orang yang bersuara di ruangan sebesar ini. Diulang lagi. 3, 2, 1. Murah hati, disiplin, penguasaan diri, kesalehan. Sekali lagi. 3, 2, 1. Murah hati, disiplin, penguasaan diri, kesalehan. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Buka Alkitab saudara. Kita akan sama-sama belajar dari Lukas pasal yang keempat, ayat 31 sampai ayat yang ke-41. Ada 11 ayat di sana dan kita akan membacakan ayat ini secara bergantian. Yang merasa laki-laki, yang merasa pria sejati, tolong perdengarkan suara Anda. Dan yang wanita akan membaca ayat yang genap. Tampilkan ayatnya, ya. Lukas 4 ayat 31 sampai ayat yang ke-41. Ayat 31 dimulai oleh kaum Adam. 3, 2, 1. Kemudian Yesus pergi. Sebentar. Rasanya saya sendiri yang Adam di sini. Berapa banyak Adam lambaikan tangan? Kaum Adam, perdengarkan suaramu. 3, 2, 1. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Ibu-ibu, ibu-ibu wanita, itu ayat yang genap. Ya, ayat yang genap. Tolong perdengarkan, jangan sampai cuma nyaring di rumah. Di gereja pun harus menyeringkan suara ibu-ibu untuk memperkatakan firman Tuhan. Amin. Ibu-ibu siap? 3, 2, 1.
Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan dan ia berteriak dengan suara keras. Ayat 35. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Sebentar sebelum ibu lanjut. Suara bapak-bapak mana? 3, 2, 1. Dan tersebarlah berita. Masih kurang. Padahal suara bapak-bapak ini hadirnya lumayan banyak. Tapi suaranya hanya sedikit. Jangan-jangan masih banyak yang sedang kerasukan. Kita kan sedang membaca bagaimana orang kerasukan. Jangan-jangan yang tidak memperdengarkan suaranya sedang kerasukan. Jangan mau disebut orang yang kerasukan. Amin. Sekali lagi ayat 37. 3, 2, 1. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. 2 perikop sudah kita baca bersama. 2 perikop ini berbicara tentang bagaimana Yesus melakukan banyak sekali mujizat. 2 perikop ini berbicara tentang bagaimana Yesus hadir dalam sebuah kota penting. Kota ini begitu penting dalam kehidupan Yesus. Adalah kota Kapernaum. Saya mau berikan subtema awful Kapernaum. Kapernaum yang mengerikan. Kita akan sama-sama melihat bagaimana kota yang menjadi konsentrasi. Bahkan kota ini disebut sebagai kota Yesus. Yesus berkonsentrasi penuh, bahkan dia memulai pelayanannya dari Kapernaum. Kalau saudara membaca dalam Matius, setelah Yesus dicobai di padang gurun, dia bergeser ke Nazaret, di sana dia ditolak. Lalu kemudian setelah dia dengar bahwa Yohanes ditangkap, maka kemudian dia bergeser, dia mengungsi ke satu kota yang disebut dengan Kapernaum. Di sini dia fokus untuk melakukan pelayanan, bukan saja di Kapernaum, dan dia memulai pelayanannya dari Kapernaum kepada semua daerah di sekitarnya. Kapernaum begitu menjadi bagian yang penting karena Kapernaum juga adalah kota di mana Yesus memulai memilih para muridnya. Kota ini menjadi begitu penting sehingga mendapat perhatian khusus. Kalau saudara perhatikan juga dalam bacaan, juga dalam Yesaya nubuatan bagaimana kota-kota yang sepi, bagaimana Zebulon dan Naftali yang direndahkan, tapi kemudian Allah meninggikan kota itu. Kota yang jalannya menuju ke laut. Kota ini berbicara tentang Kapernaum. Kapernaum begitu mendapat perhatian daripada Yesus. Dia masuk ke sana dan dia memulainya dengan mengajar. Pengajarannya begitu memukau. Pengajarannya tidak dikatakan seperti kebanyakan para guru pada waktu itu mengajar. Para guru pada waktu itu mengajar seperti kebanyakan orang membual.
Tapi Yesus, Alkitab mencatat bahwa dia mengajar sebagai orang yang berkuasa. Dalam setiap perkataannya ada kuasa. Dalam setiap pengajarannya ada kuasa. Tidak hanya berhenti sampai kepada pengajaran. Dia mengikuti semua pengajarannya dengan melakukan mujizat sebagai tanda bahwa dia yang dimaksud adalah Mesias. Dia melakukan banyak sekali mujizat. Orang yang kerasukan dilepaskan. Orang yang terikat dimerdekakan. Orang yang sakit, demam, apapun jenis penyakitnya, Yesus sanggup melakukan. Sebelumnya tidak pernah ada peristiwa-peristiwa supranatural seperti yang dikerjakan oleh Yesus. Sebenarnya 2 perikop ini hanya mau mengantar saudara dan saya untuk melihat inti pesan daripada 2 perikop ini. Sebenarnya 2 perikop ini sedang mau menyodorkan, mau menanyakan, bahkan mau mempertanyakan siapa sebenarnya Yesus itu. Siapa sebenarnya Yesus itu? Dia tampil di sana dalam bentuk pengajaran. Dia tampil di sana dalam berbagai rupa-rupa perbuatan supranatural yang hebat. Diikuti dengan tanda-tanda mujizat yang luar biasa. Apakah cukup membuat Kapernaum untuk datang mengenal, menikmati pribadinya? Apakah cukup bahwa pengajaran Yesus mampu mengantar orang-orang Kapernaum untuk mengalami kasih kuasa dan mujizatnya? Ternyata tidak seperti yang kita pikirkan. Bahwa semua hal besar yang pernah dikerjakan oleh Yesus di Kapernaum ternyata tidak diresponi secara benar oleh Kapernaum. Kapernaum hanya menganggap bahwa kedatangan keberadaan Yesus seperti sebuah angin lalu, tidak memberikan makna. Kalau ditanya terhadap bagaimana dengan semua yang Yesus telah lakukan, maka mereka memberikan respon. Mereka takjub, ya. Mereka memberikan telinga mereka untuk mendengar, ya. Mereka melihat, bahkan mata mereka, indera mereka menangkap semua perbuatan yang Yesus kerjakan. Namun apakah semua yang Yesus buat cukup membuat mereka datang menghampiri, mengalami, dan hidup di dalam seluruh kehendak Tuhan? Inilah yang mau kita soroti. 2 perikop ini saya tidak tertarik untuk berbicara tentang mujizat yang dikerjakan Yesus. Bukan itu tidak penting. Tapi ada pesan yang lebih penting dari sekedar perbuatan dan mujizat yang Yesus kerjakan. Awful, mengerikan kota Kapernaum. Bayangkan, Kapernaum yang adalah kota Yesus, justru kota ini dikutuk. Justru kota ini ditinggal. Justru kota ini dibuang. Justru kota ini tidak dianggap. Ini adalah sebuah perlambangan dari kehidupan saudara dan saya. Bahwa saudara dan saya telah mengalami banyak sekali, bahkan lebih banyak dari yang saudara dan saya pikirkan. Saudara dan saya telah menerima banyak pengajaran. Kalau saudara dan saya lihat dalam konteks sekarang, ibadah bahkan sudah dibikin sampai 4 kali. Untuk apa semuanya itu dibuat? Untuk menancapkan pengajaran-pengajaran yang sehat dalam hidup saudara dan saya. Tapi seringkali kita bertindak sebagai orang-orang Kapernaum. Pengajaran Yesus tidak memberikan dampak apa-apa buat kita. Padahal seharusnya semakin banyak Kapernaum menerima pengajaran dari Kristus, seharusnya hidup mereka semakin selaras dengan Kristus. Seharusnya Kapernaum telah menerima lebih banyak, jauh lebih banyak dari kota-kota yang lain. Seharusnya kalau ditinjau dari sudut waktu, harusnya Kapernaum didapati sedang bergerak ke arah Kristus. Bagaimana dengan saudara dan saya? Bagaimana saudara dan saya mencermati akselerasi rohani saudara dan saya? Bagaimana saudara dan saya mengamati pergerakan rohani saudara dan saya? Sedang melajukah dengan kecepatan yang Yesus tetapkan buat saudara dan saya? Sedang melajukah dalam jalur dan rel yang Yesus tetapkan buat saudara dan saya? Bagaimana dengan pengajaran-pengajaran yang sudah kita terima bahkan sejak kecil?
Apakah pengajaran-pengajaran itu mengubah saudara dan saya, memulihkan kehidupan saudara dan saya, membentuk, memperbaharui kehidupan saudara dan saya? Kalau sampai saudara dan saya tidak juga berakselerasi selaras dengan pengajaran Kristus, jangan-jangan kita juga mendapat bagian dalam kota Kapernaum. Kita perlu pikirkan ini secara serius. Kita tahu bahwa akhir daripada Kapernaum, terima banyak, mujizat paling banyak di situ. Tadi lagu terakhir itu dikatakan bahwa ku ada karena anugerah. Bagaimana saudara dan saya meresponi semua anugerah yang sudah saudara terima dari Dia? Bagaimana saudara dan saya memberikan nilai? Bagaimana saudara dan saya memberikan makna terhadap semua rahmat, kebaikan, perbuatan Tuhan yang lewat di depan hidup saudara dan saya? Cukupkah saudara dan saya bertanggung jawab terhadap semua rahmat yang Tuhan anugerahkan buat hidup saudara dan saya? Satu hal saya mau bilang, ingat ini. Dia sudah memberikan banyak, bahkan jauh lebih banyak dari yang saudara dan saya pikirkan. Bagaimana saudara dan saya merespon ini secara benar? Kemudian saudara dan saya mensejajarkan pengajaran yang sudah saudara dan saya terima dengan cara hidup saudara tiap-tiap hari. Kita lihat satu bagian penting. Kalau tadi saya sebut dengan pengantar untuk membawa saudara dan saya masuk dalam inti pesan pagi hari ini, pokok pikiran kita. Di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-23, kita akan sama-sama melihat tragisnya keadaan daripada Kapernaum yang dahulu dielukan, yang pertama kemudian mendapat bagian terbanyak. Tuhan memberikan jauh lebih banyak, tapi kemudian bagian firman Tuhan ini kita dapati sebuah pelajaran penting akhir daripada kota Kapernaum. Kita akan membacanya bersama-sama. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Jawabannya Matius menulis jawabannya dengan tegas. Tidak. Engkau akan diturunkan justru sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Kita akan melihat bagian yang pertama, menghargai kesempatan. Matius berusaha untuk memperbandingkan dua kota yang sebenarnya berbeda dalam hal latar belakang. Tapi kemudian kenapa Matius berusaha untuk mau menyodorkan kepada saudara dan saya bahwa Sodom dan Gomora, Sodom dan Kapernaum, ini dua kota yang berbeda. Dikatakan bahwa seandainya di Sodom terjadi juga, terdapat juga perbuatan-perbuatan Yesus yang luar biasa. Kalau di Sodom hadir pengajaran-pengajaran yang akan menyehatkan, menumbuh kembangkan iman rohani mereka, bahwa sampai saat ini kota Sodom akan tetap berdiri. Kalau sampai kesempatan itu dibuka buat Sodom, bukankah saudara dan saya telah mendapatkan kesempatan untuk mengalami dia? Kapernaum adalah gambaran dari saudara dan saya bahwa kita telah mengalami banyak, bahwa kita telah melihat banyak, bahwa kita telah menikmati banyak. Jangan sampai keadaan kita jauh lebih buruk daripada keadaan Sodom dan Gomora. Jangan sampai
keadaan kita yang telah menerima banyak, semua hal yang baik, semua hal yang benar, semua hal yang mulia, yang dicurahkan berlimpah-limpah, unlimited, tanpa batas dicurahkan buat saudara dan saya. Jangan sampai akhir daripada perjalanan kita turun ke dunia orang mati. Amin. Ini sebuah peringatan keras buat saudara dan saya. Saya terlalu yakin bukan suatu yang kebetulan pagi hari ini saudara dan saya mendengar berita ini. Kapernaum adalah gambaran dari saudara dan saya. Banyak orang di luar sana tidak menerima, tidak mengalami kesempatan yang sama seperti yang kita terima dari Tuhan. Kita telah diberikan kesempatan yang luar biasa, tapi seringkali kesempatan itu kita abaikan. Karena kita berpikir masih ada hari esok. Ayo doa, nanti masih ada 1 jam ke depan. Ayo gereja, nanti masih ada minggu depan. Ayo pelayanan, nanti saya masih banyak kerjaan. Ayo nanti dan ayo nanti dan ayo nanti. Itu yang senantiasa saudara dan saya sodorkan buat Tuhan. Kita mempermainkan waktu dan kesempatan yang Tuhan izinkan lewat di depan saudara dan saya. Tuhan bukan buka sempit. Tuhan buka seluas-luasnya kesempatan dan waktu buat saudara dan saya. Tangkap kesempatan ini untuk bergerak dalam perubahan. Tangkap waktu Tuhan untuk bergerak dan mengalami keselarasan dengan pengajaran Kristus. Tangkap waktu ini, tangkap kesempatan ini untuk mengalami dia supaya akhir perjalanan hidup saudara tidak berakhir di dunia orang mati. Sebab saudara dan saya tidak ditetapkan untuk ditimpa murka. Saudara dan saya ditetapkan untuk mengalami langit baru dan bumi baru. Saudara dan saya ditetapkan untuk mengalami Yerusalem baru. Bukan untuk turun ke dunia orang mati. Dan untuk bisa mengalami itu, dimulai dari bagaimana saudara menangkap semua waktu yang Tuhan izinkan lewat. Menanggapi secara benar, positif dan tepat semua kesempatan yang Tuhan izinkan lewat di depan saudara dan saya. Amin. Jangan main-main dengan waktu. Kenapa kita disuruh untuk serius memperhatikan kesempatan? Yang pertama karena kita sedang berada dalam kesementaraan. Tidak untuk selama-lamanya saudara dan saya ada di sini. Ini cuma persinggahan saudara dan saya. Yang kedua, 2 Timotius 3 berkata bahwa waktu ini adalah waktu yang sukar. Masa yang sukar. Oleh sebab itu supaya saudara dan saya jangan sampai iman saudara, rohani saudara dilindas oleh kesukaran dunia ini yang dibangun oleh orang-orang dunia. Saudara perlu memperhatikan, meresponi semua waktu dan kesempatan yang Tuhan kasih buat saudara dan saya. 24 jam sama. Tuhan kasih 24 jam sama. Tidak ada perbedaan. Tapi bagaimana kita memberikan arti dalam kesempatan itu. Itu merupakan hal yang harus kita pikirkan. Pribadi lepas pribadi. Amin. Jangan pernah menunda. Jangan pernah menunda. Penundaan tidak akan membawa saudara kemana-mana. Penundaan hanya membawa saudara mengalami regresif. Penurunan dalam banyak hal. Dalam seluruh aspek kehidupan saudara dan saya. Penundaan tidak pernah mengerjakan hal baik dalam kehidupan saudara. Penundaan hanya akan mengantar saudara turun ke dunia orang mati. Amin. Hal yang kedua, kenapa Kapernaum kemudian ditinggal, ditolak, dihukum, dikutuk bahkan? Karena Kapernaum menolak pengajaran. Kapernaum menolak Kristus. Kapernaum menolak untuk bertobat. Jangan saudara berpikir bahwa pertobatan itu berbicara ketika saudara hadir di sini.
Jangan pernah berpikir bahwa pertobatan itu berbicara ketika saudara datang di sini dan WL minta saudara angkat tangan, minta saudara nyanyi dan saudara ikuti semua saran usul dari WL, lalu kemudian saudara berpikir bahwa saudara adalah orang-orang yang bertobat. No. Pertobatan itu menyentuh semua aspek kehidupan saudara dan saya. Jangan hanya pernah memberikan telinga, jangan hanya pernah memberikan hati, jangan hanya pernah memberikan waktu, tapi lebih dalam daripada itu. Berikan dia kesempatan untuk berkarya sampai saudara dan saya nyata merasakan, mengalami perubahan, pemulihan, pembentukan, pembaharuan dalam hidup saudara dan saya. Jangan puas hadir di gereja. Jangan puas kalau saudara sudah berdoa. Jangan puas kalau saudara sudah membaca kebenaran firman Tuhan. Jangan puas saudara memberikan telinga saudara untuk mendengar pengajaran itu. Tapi harus sampai pada pengajaran itu mengubah hidup saudara dan saya. Itulah esensi daripada pertobatan. Amin. Luar biasa. Dua hal ini adalah pelajaran di hari ini yang begitu luar biasa Tuhan taruh buat saudara dan saya. Bagaimana memaksimalkan waktu. Ingat, terlalu amat singkat. Berlalunya begitu amat buru-buru. Sehingga kita terkadang sulit untuk bisa memprediksi. Karena memang pada dasarnya kita tidak pernah tahu apa yang terjadi lewat di depan saudara dan saya. Pergunakan waktu. Pergunakan waktu, kesempatan untuk ngalami dia. Amin. Karena dua hal ini penting. Maka mari kita melangkah, kita akan bergeser kepada Efesus pasal yang kelima. Ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Karena dua hal ini penting. Maka mari kita bergeser. Saya ajak saudara untuk bergeser kepada Efesus pasal yang kelima. Ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama. Karena itu, disuruh perhatikanlah dengan seksama. Teliti, cermat, lakukan observasi yang mendalam dan tajam terhadap hidup saudara dan saya. Bagaimana saudara dan saya hidup. Pergunakan waktu untuk perhatikan bukan orang lain. Pergunakan waktu bukan untuk perhatikan tetangga. Pergunakan waktu bukan untuk memperhatikan suami, istri, mertua, dan semua rumpun keluarga yang terkait di dalamnya. Firman Tuhan menegaskan bahwa pergunakanlah waktu dengan seksama. Ya. Perhatikanlah bagaimana saudara dan saya hidup. Kapernaum tidak memperhatikan ini. Padahal pengajaran sudah masuk. Padahal mujizat masuk di sana. Demikian juga, bukankah hidup kita adalah Kapernaum? Kita sudah terima banyak pengajaran. Berubahkah hidup kita? Apakah pengajaran-pengajaran itu membawa kita serius memperhatikan cara hidup kita tiap-tiap hari? Makanya firman Tuhan bilang, perhatikanlah dengan seksama bagaimana saudara dan saya hidup. Jangan seperti orang bebal hidup di luar pengajaran. Tapi seperti orang arif, bukankah saudara dan saya dipilih untuk menjadi bijaksana? Bukankah saudara dan saya dipilih untuk menjadi orang-orang arif dalam Tuhan dengan mempergunakan waktu yang ada, serius memperhatikan hidup saudara dan saya, lalu kemudian menyelaraskannya dengan pengajaran Kristus. Amin. Dia bilang apa? Ayat yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Tahukah saudara bahwa saudara sedang berada di masa yang sukar? Tahukah saudara bahwa saudara dan saya sedang berpijak dalam satu masa yang sulit? Jangan saudara berpikir bahwa dunia akan menjadi lebih baik. Sebab Alkitab sudah berkata, sudah bilang buat saudara dan saya, kita sedang berada di masa-masa yang sukar.
Jangan pernah berharap dunia akan menjadi lebih baik. Tapi perhatikan dengan serius. Berharaplah supaya saudara dan saya menjadi lebih baik hari lepas hari. Amin. Jangan berharap, istri jangan berharap, suami jangan berharap, anggota keluarga jangan berharap, oh dunia nanti akan baik. Oh nanti dalam kepemimpinan A, B, C akan menjadi lebih baik. No. Kita yang harus bergerak ke arah yang lebih baik. Amin. Pergunakanlah waktu yang ada. Ayat 17. Sebab itu jangan kamu bodoh. Kebodohan hanya melekat pada dada orang-orang yang tidak menghargai waktu Tuhan. Kebodohan hanya melekat di dada orang-orang yang menolak pengajaran yang sehat. Kebodohan hanya melekat di dada orang-orang yang menolak Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita tidaklah demikian. Disebutkan bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang bijaksana, mengerti kehendak Tuhan. Sebab itu jangan kamu bodoh. Kebodohan, pastikan kebodohan itu jauh dari hidup saudara dan saya. Amin. Dengan mengerti dan menerima semua pengajaran yang sehat, kita akan dibawa untuk mengerti kehendak Tuhan secara utuh dalam hidup saudara dan saya. Amin. Luar biasa. Seringkali kita abaikan ini. Kita mengharapkan kita ada di langit baru, bumi baru. Tapi bagian ini kita gagal. Bagian ini jauh dari keinginan untuk menyentuhnya. Itu cuman semua mimpi belaka yang takkan pernah terwujud. Tapi pastikan di hari ini kita berkata pribadi lepas pribadi kepada Tuhan. Aku mau Tuhan, kalau selama ini aku salah mempergunakan waktuku. Kalau saat ini Engkau dapati aku salah dalam mempergunakan kesempatan yang Kau kasih buatku. Ampuni aku. Lembutkan hati saudara dan terima kuasa kebenaran firman Tuhan. Karena hanya kuasa kebenaran firman Tuhanlah yang sanggup mengubah hidup saudara dan saya. Sanggup memulihkan hidup saudara dan saya. Mari kita bangkit berdiri. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan yang terakhir. Lukas 12 ayat yang ke-48. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Barang siapa yang tidak tahu, dia hanya akan menerima sedikit pukulan. Bukankah kita telah menerima banyak tahu? Ayat selanjutnya dikatakan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi. Bukankah saudara dan saya telah banyak menerima? Bukankah saudara dan saya telah banyak menerima yang baik dari Tuhan? Ingat, ada pertanggungjawaban. Tidak hanya berhenti pada menerima, tapi kepada saudara dan saya dituntut untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah saudara dan saya terima. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Saudara perhatikan, serius sekali. Jangan saudara dan saya cuma menghitung 1 bulan, saya sudah lewati 4 kali ibadah. 1 tahun saya sudah lewati sekian ratus kali ibadah dan pengajarannya. Bukan tentang itu semua. Tapi ingat, semua yang sudah kita terima akan dituntut dari hidup saudara dan saya. Amin. Well singer, kita akan tetap dalam hadirat Tuhan, renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Apa sih yang Tuhan sedang bicarakan buat saudara dan saya? Karena saya terlalu yakin bahwa Dia akan menyentuh pribadi lepas pribadi. Dan tidak ada satupun di ruangan ini yang terlewatkan.
Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Firman-Mu, ceritakan kasih-Mu. Semuanya menceritakan tentang kasih, kebaikan, kasih dan kuasa. Hati Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Jadikan berkat kehidupan kekal sampai ku menjadi. Amin. Ini kerinduan kami, menjadi harta kesayangan. Amin. Firman-Mu, ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati dan pikiran. menjadikan berkat kehidupan kekal sampai ku menjadi harta kesayangan-Mu. Sampai ku menjadi harta kesayangan-Mu. Sedikit diberi, sedikit dituntut. Banyak diberi, banyak dituntut. Hari-hari ini begitu jahat Tuhan, tetapi kami tidak terkondisi oleh apapun. Karena kami punya Tuhan, kami punya iman di dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami semakin hari semakin baik. Karena kami dipengaruhi bukan oleh dunia, tapi kami dipengaruhi oleh firman Tuhan yang selama ini kami dengar. Dan firman Tuhan itu bukan hanya kami dengar, tapi juga sampai kepada hidup kami yang kami jalani, yang kami lewati bersama dengan Tuhan. Percayalah, firman Tuhan itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Engkau tidak sendirian, engkau ditemani oleh Roh Kudus, engkau ditemani oleh firman Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri yang akan berjalan bersama dengan engkau. Terima kasih Bapa, hamba-Mu telah selesai berbicara. Tapi firman itu terus mengawal kami. Iman kami terus bertumbuh di dalam kehidupan kami. Sehingga saat kami kembali dari tempat ini, ada kekuatan yang Tuhan berikan untuk kami hidup di dalam kehidupan kami, menghadapi setiap pergumulan, tantangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami tidak lupa berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya, kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap persembahan dari umat-Mu. Kiranya Tuhan Kau menerimanya dan membalasnya. Biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan, sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, Engkau memberikan kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka.
serta peliharalah mereka beserta keluarga, pekerjaan, studi, kesehatan, bahkan di dalam kerohanian mereka. Biarlah hidup kami juga menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Engkau, ya Tuhan. Mari dekapkan kedua tangan di dada untuk menerima berkat itu pasti. Jikalau Tuhan memberkati, tidak ada satu orang pun yang sanggup bisa menahannya. Tetapi yang jauh lebih sulit, saat berkat itu kita terima, apakah kita tetap menjadi orang yang rendah hati, murah hati, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan Dia bangkit pada hari ketiga, sehingga kita sembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke sorga, menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kedua kalinya, menyebut gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menghibur, menguatkan, menginsafkan, dan terus membuat hati kita berkobar-kobar di dalam kasih semula, kekudusan, kebenaran, dan menjadi saksi Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa yang Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk Bapak Ibu. Yang mengerti semua masalahku, Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batasnya. Yang mengerti semua masalahku, Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batas.